Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang analisis fundamental dan analisis teknikal dari PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan PT HM Sampurna Tbk. Saya Dwi Aimetina dengan NIM 2017-310718 dan rekan saya Lola Dewi Anggraini dengan NIM 2017-310851. Baik, langsung saja analisis fundamental. Analisis fundamental adalah salah satu teknik analisis terbaik untuk mengetahui pergerakan harga. Nah, analisis fundamental menggabungkan analisis ekonomi, industri, dan perusahaan untuk memperoleh gambaran mengenai harga wajar, saham, dan memproyeksi nilainya di masa datang. Dalam konteks ekonomi, analisis fundamental mungkin memfokuskan pada data ekonomi untuk menilai pertumbuhan ekonomi saat ini dan di masa yang akan datang. Pada tingkat industri, penilaian bisa dilakukan terhadap kekuatan permintaan dan penawaran atas produk yang ditawarkan. Sedangkan pada tingkat perusahaan, analisis fundamental mengkaji data keuangan, manajemen, konsep bisnis, dan persaingan. Apa sih analisis teknikal itu? Analisis teknikal atau technical analysis adalah teknik analisa yang menganalisa fluktuasi harga dalam rentang waktu tertentu. Dari pergerakan harga tersebut, trader mengamati pola-pola tertentu yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembelian atau penjualan. Analisis fundamental dan analisis teknikal. Yang pertama, di sini saya menganalisis PT Bank Sentral Asia Tbk. Alasan saya membeli saham Bank Sentral Asia Tbk ini karena indikator harga berada pada garis antara garis atas dan garis bawah. Ini artinya harga itu berada di titik stabil, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Alasan saya menjualnya adalah karena dilihat dari indikator RSI, garis RSI sudah mendekati batas atas, yaitu 70, maka sebaiknya dijual. Nah, ini analisis fundamental yang pertama, earning per share atau EPS. Cara mencarinya yaitu laba bersih per jumlah saham yang beredar. Pada tahun 2017, EPS diketahui di sini Rp15 dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu menjadi sebesar Rp17. Yang kedua, price to earning ratio atau PER. Cara mencarinya adalah harga pasar saham sekarang per laba per lembar saham. PER pada tahun 2017 diketahui sebanyak 1.460 kali dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 1.529 kali. Yang ketiga, earning per share growth atau EPS-GR. Ini cara mencarinya adalah EPS sekarang per EPS sebelumnya dikali 100% lalu dikurangi dengan 100. Di sini diketahui pada tahun 2017 EPS-GR-nya sebesar 12,2%, lalu pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 13,3%. Nah, yang keempat ada price earning ratio growth atau PER-GR. Ini cara mencarinya adalah PER per ESP-GR. PER-GR-nya itu pada tahun 2018 diketahui sebesar 119,7, lalu mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 115. Yang kelima, dividen per share atau DPS. Ini cara mencarinya adalah dividen tunai yang dibayarkan per jumlah lembar saham yang beredar. DPS pada tahun 2017 diketahui Rp3,36, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi sebesar 4,15. Yang keenam, dividen yield. Ini cara mencarinya adalah dividen per tahun per harga pasar saham. Pada tahun 2017 diketahui dividen yieldnya itu adalah 0,015% dan mengalami kenaikan pada tahun 2008 menjadi 0,016%. Selanjutnya yang ketujuh adalah dividen cover. Itu cara mencarinya adalah EPS per DPS. Nah, dividen cover pada tahun 2017 di sini sebesar 4,46, lalu mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi sebesar 4,10. Nah, ini checklist kekuatan finansialnya PT Bank Sentral Asia Tbk tadi. Earning per share-nya itu berwarna hijau karena dari perhitungan di atas diketahui bahwa ada kenaikan. Lalu
Yang kedua, price to earning-nya itu berwarna merah karena dari perhitungan di atas diketahui bahwa ada kenaikan pada tahun 2017 ke 2018. Yang ketiga, earning per share growth rate itu berwarna hijau karena dari perhitungan di atas diketahui bahwa ada kenaikan juga. Price earning growth rate warna merah karena dari perhitungan di atas diketahui bahwa nilai rasio di atas 1 yang berarti menandakan bahwa harga saham telah overvalue atau kemahalan dan dapat dikatakan kurang bagus. Yang terakhir, dividen per share yield dan cover itu berwarna merah karena dividen yield mengalami kenaikan sebesar 0,01, namun dividen covernya mengalami penurunan sebesar 0,36. Oleh sebab itu masih dianggap kurang bagus. Jadi kesimpulannya, dari analisa perhitungan serta tabel checklist kekuatan finansial perusahaan ini memiliki checklist warna merah lebih banyak daripada warna hijau dengan perbandingan 3:2. Artinya, saham PT Bank Sentral Asia Tbk tidak layak untuk kita investasi. Selanjutnya ini ada analisis teknikal dari PT Bank Asia. Nah, analisis teknikal ini ada lagging indikator dan ada leading indikator. Lagging indikator yang pertama ada Bollinger Band. Pada gambar yang sebelah kiri dapat diketahui ada lingkaran merah dan lingkaran biru. Lingkaran merah di sini menunjukkan sinyal beli yang terjadi ketika garis memotong ke atas garis pada batas bawah. Lalu lingkaran biru dapat diketahui di sini sinyal jualnya yang terjadi ketika garis saham memotong ke bawah pada garis batas atas. Pada grafik yang di sebelah kanan memang itu tidak ada lingkaran merah ataupun lingkaran biru. Namun di situ dapat dilihat ada gambar lonceng. Nah, gambar lonceng ini merupakan tanda akan terjadinya pembayaran dividen juga. Pada grafik ini sinyal beli akan terjadi pada tanggal 8, 11 Oktober 2018 dan 17 Mei 2019. Sedangkan sinyal jual akan terjadi pada 30 November 2018, 23 Januari dan 2 Mei 2019. Sedangkan pembayaran dividen terjadi 3 Desember 2018 dan 24 April 2019. Yang kedua ada MA envelope. Di sini dapat dilihat lagi ada dua garis yang berwarna biru dan merah. Di mana garis merah itu adalah sinyal beli yang terjadi ketika garis memotong ke atas garis pada batas bawah atau garis putus-putus berwarna biru itu. Sedangkan lingkaran biru itu artinya sinyal jual yang terjadi ketika garis saham memotong ke bawah garis pada batas atas. Nah, ini yang kedua ada leading indikator. Leading indikator yang pertama adalah MACD. Itu pada grafik di sebelah kiri ada lingkaran ungu dan lingkaran kuning. Di mana lingkaran kuning itu adalah sinyal beli yang terjadi ketika garis biru memotong ke atas garis pada batas bawah 0 ke bawah. Grafik yang sebelah kanan memang tidak ada lingkaran, namun ada gambar lonceng seperti yang sebelumnya. Berarti menandakan terjadinya dividen. Sinyal beli akan terjadi pada 16, 30 Oktober 2018 dan 24 Mei 2019. Sedangkan sinyal jual akan terjadi pada 11 Desember 2018, 6 Januari dan 3 Mei 2019. Pembayaran dividen terjadi 3 Desember 2018 dan 24 April 2019. Ini selanjutnya ada RSI. Dapat diketahui itu ada lingkaran merah dan lingkaran biru lagi. Lingkaran merah artinya sinyal beli itu terjadi ketika garis RSI memotong ke atas garis pada batas bawah yaitu garis 30%. Sedangkan pada lingkaran biru itu artinya sinyal jual terjadi ketika garis RSI memotong ke bawah garis pada batas atas yaitu garis 70%. Ini yang terakhir ada stochastic oscillator. Itu dapat kita lihat ada dua lingkaran lagi yaitu lingkaran kuning dan lingkaran ungu. Di mana lingkaran kuning ini adalah sinyal beli yang terjadi ketika garis biru memotong ke atas garis merah pada batas bawah 20%. Sedangkan lingkaran ungu itu sinyal jual yang terjadi ketika garis biru memotong ke bawah garis merah pada batas atas. Selanjutnya
Kedua, saya ini menganalisis PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Alasan saya membeli saham tersebut adalah karena indikator harga memotong garis bawah. Itu artinya menunjukkan bahwa harga berada di titik rendah atau murah. Alasan saya menjualnya adalah karena harga jual lebih tinggi daripada harga beli saya. Ini analisis fundamental yang pertama, earning per share EPS dapat diketahui pada tahun 2018 sebesar Rp 1051 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 1116. Yang kedua, ada price to earning ratio atau PER, itu pada tahun 2018 3 kali dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 4 kali. Yang ketiga, earning per share growth ratio atau EPS-GR-nya pada tahun 2018 11,57% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 6,18%. Yang keempat, price earning ratio atau PER-GR pada tahun 2018 ini ada 0,259 lalu mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 0,647. Yang kelima, DPS pada tahun 2018 di PT BRI ini 0,423 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 0,525. Yang keenam, dividend yield pada tahun 2018 di BRI ini sebesar 2,92% dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 3%. Yang terakhir, dividend covernya pada tahun 2018 10 kali dan mengalami penurunan menjadi 8 kali. Ini checklist kekuatan finansial pada PT BRI Tbk. Dapat dilihat earning per share berwarna hijau karena dari perhitungan diketahui mengalami kenaikan. Price to earning-nya berwarna merah karena mengalami kenaikan juga. Earning per share-nya berwarna merah karena mengalami penurunan. Lalu price earning growth rate-nya itu berwarna merah karena diketahui bahwa hasilnya itu di bawah 1 yang artinya undervalue atau murah. Dividen per share-nya berwarna hijau, dividen per share yield-nya warna hijau, dan dividen per share yield and cover berwarna merah. Itu karena dividen per share yield mengalami kenaikan namun dividen cover mengalami penurunan. Hasilnya itu lebih banyak yang berwarna hijau. Nah, dari analisis fundamental tadi pada PT Bank BRI Tbk dapat disimpulkan perhitungan serta tabel checklist kekuatan finansial perusahaan ini memiliki checklist warna merah lebih banyak daripada checklist warna hijau dengan perbandingan 4:3. Artinya, saham PT BRI tidak layak untuk kita investasi. Selanjutnya ini analisis teknikal pada PT BRI Tbk. Leading indikator yang pertama ini Bollinger Band. Itu pada gambar tersebut ada lingkaran merah dan lingkaran biru. Lingkaran merah adalah sinyal beli yang terjadi ketika garis saham memotong ke atas pada garis batas bawah. Sedangkan lingkaran biru itu adalah sinyal jual yang terjadi ketika garis saham memotong ke bawah pada garis batas atas. Ini MA envelope terdapat dua lingkaran lagi, yaitu lingkaran merah dan lingkaran biru, di mana lingkaran merah ini adalah sinyal beli yang terjadi ketika garis saham memotong ke atas pada garis batas bawah. Sinyal biru itu adalah sinyal jual yang terjadi ketika garis saham memotong ke bawah pada garis batas atas. Analisis teknikal yang kedua ada leading indikator, itu yang pertama MACD. Itu dapat diketahui lagi terdapat dua garis, di mana lingkaran kuning itu sinyal beli yang terjadi ketika garis biru memotong ke atas garis merah pada batas bawah. Sedangkan lingkaran ungu itu adalah sinyal jual yang terjadi ketika garis biru memotong ke bawah garis merah pada batas atas. Yang selanjutnya ada RSI, itu dapat kita lihat lagi ada dua lingkaran, yaitu lingkaran merah dan lingkaran biru, di mana lingkaran merah itu menunjukkan sinyal beli yang terjadi ketika garis RSI memotong ke atas pada garis batas bawah, yaitu garis 30%. Sedangkan garis biru itu artinya sinyal jual yang terjadi ketika garis RSI memotong ke bawah pada garis batas atas, yaitu garis 70%.
Dan yang terakhir, stochastic oscillator. Itu dapat kita lihat lagi terdapat dua lingkaran, yaitu lingkaran kuning dan lingkaran ungu, di mana lingkaran kuning adalah sinyal beli yang terjadi ketika garis biru memotong ke atas garis merah pada batas bawah, sedangkan lingkaran ungu itu adalah sinyal jual yang terjadi ketika garis biru memotong ke bawah garis merah pada batas atas. Terima kasih dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lola Dewi Anggraini dengan NIM 2017-310851. Di sini saya akan mempresentasikan analisa fundamental dan analisa teknikal pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kenapa membeli saham Indofood? Karena kami melihat grafik pertumbuhan saham yang terus meningkat dan tidak mengalami penurunan, serta dilihat dari mover gains perusahaan tersebut, termasuk dalam perusahaan yang memiliki presentase dan potensi keuntungan tinggi, maka kami memutuskan untuk membeli saham PT Indofood. Analisa fundamental yang pertama adalah EPS atau earning per share dengan rumus OPAT dibagi rata-rata jumlah saham. OPAT, apa sih OPAT itu? OPAT adalah laba operasional setelah pajak. Pada tahun 2017, EPS sebesar 585,97 dan pada tahun 2018 sebesar 565,10 dan pada tahun 2019 672,26. Dari hasil perhitungan EPS tahun 2017 hingga 2019, PT Indofood laba per sahamnya terjadi penurunan di tahun 2018. Nah, tetapi ada kenaikan secara signifikan pada tahun 2019. Analisa fundamental yang kedua adalah PER atau Price to Earning Ratio. Dengan rumus, harga pasar saham sekarang dibagi dengan laba per lembar saham atau EPS. Harga saham pada tahun 2018 sebesar 7.450 dan EPS-nya sebesar 565,10, maka diperoleh PER sebesar 13,18 kali. Sedangkan pada tahun 2019 harga sahamnya sebesar 7.925 dengan EPS sebesar 672,26, maka diperoleh PER sebesar 11,79 kali. PER yang baik yang bagaimana? PER yang baik adalah PER yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan PER yang rendah diartikan bahwa harga pasar saham rendah dan laba per sahamnya tinggi, di mana investor menyukai laba per saham yang tinggi karena kemungkinan investor memperoleh dividen yang tinggi juga cukup besar. Analisis fundamental yang ketiga adalah EPS growth rate. Dengan rumus, EPS sekarang dibagi dengan EPS sebelumnya dikali 100% dikurangi dengan 100. Pada tahun 2018, EPS sekarang sebesar 565,10 dan EPS sebelumnya sebesar 585,97. Maka diperoleh EPS GR-nya sebesar 3,56%. Analisa fundamental yang keempat adalah per growth rate. Dengan rumus PER dibagi dengan EPS GR. Pada tahun 2018, PER sebesar 17,40 dan EPS GR sebesar 3,56%, maka diperoleh PER GR sebesar 4,89. Sedangkan pada tahun 2019, PER sebesar 18,10 dan EPS GR sebesar 18,96%, maka diperoleh PER GR sebesar 0,96. Per growth adalah pertumbuhan dari PER, di mana dikatakan bagus ketika rasio ini tidak lebih dari 1. Rasio paling ideal adalah 0,8. Pada tahun 2018, rasio per growth lebih dari 1, sedangkan pada tahun 2019 kurang dari 1. Analisis yang kelima adalah DPS atau dividen per share. Dengan rumus dividen tunai yang dibayarkan dibagi rata-rata jumlah lembar saham yang beredar, di mana pada tahun 2018 dan 2019 dividen tunai tahunan yaitu berbeda dan pada rata-rata jumlah sahamnya sama, maka diperoleh DPS sebesar 1,8 pada tahun 2018 dan 2,27 pada 2019. Rasio ini yang paling baik adalah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan semakin tinggi DPS maka investor senang karena memperoleh dividen yang tinggi pula. Analisa yang keenam adalah dividend yield dan cover.
Dividen yield adalah tingkat dividen yang dibagikan. Semakin tinggi dividen yield, maka semakin baik. Sedangkan dividen covered adalah sejauh mana perusahaan dapat membayar dividen. Rasio ini sama, di mana semakin tinggi dari tahun ke tahun, maka semakin baik karena kemungkinan investor memperoleh dividen yang tinggi. Selanjutnya adalah analisis teknikal dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama adalah lagging indikator Bolligenberg. Lingkaran biru merupakan sinyal beli yang terjadi ketika garis saham memotong ke atas pada garis batas bawah. Sedangkan lingkaran merah merupakan sinyal jual yang terjadi ketika garis saham memotong ke bawah pada garis batas atas. Sinyal beli terjadi pada tanggal 26 dengan harga 6.676, sedangkan sinyal jual terjadi pada tanggal 12 dengan harga 7.534. Selanjutnya adalah lagging indikator MA envelope atau moving average envelope. Sinyal biru merupakan sinyal jual yang terjadi ketika garis saham memotong ke bawah pada garis batas atas. Sedangkan lingkaran merah merupakan sinyal beli yang terjadi ketika garis saham memotong ke atas pada garis batas bawah. Lingkaran merah yaitu menunjukkan pada tanggal 23 sampai 30 April 2020 dengan harga 5.831. Sedangkan lingkaran biru terjadi pada tanggal 9 sampai 15 tahun 2016 dengan harga 6.821. Selanjutnya adalah leading indikator MACD, di mana terdapat dua warna, yaitu warna kuning dan warna ungu. Warna kuning adalah sinyal beli yang terjadi ketika garis biru memotong ke atas garis merah pada batas bawah. Sedangkan lingkaran ungu adalah sinyal jual yang terjadi ketika garis biru memotong ke bawah garis merah pada batas atas. Sinyal beli terjadi pada tanggal 30 Agustus 2019. pada harga 6.869, sedangkan sinyal jual terjadi pada tanggal 1 sampai 18 Juli 2019 pada harga 6.698. Selanjutnya adalah leading indikator RSI. Terdapat dua lingkaran, yang pertama yaitu warna merah dan warna biru. Lingkaran warna merah merupakan sinyal beli yang terjadi ketika garis saham memotong ke atas pada garis batas bawah sebesar 30%. Sedangkan lingkaran biru merupakan lingkaran jual yang terjadi ketika garis saham memotong ke bawah pada garis batas atas sebesar 70%. Pada gambar tersebut, sinyal beli terjadi pada tanggal 2 Maret 2020 pada harga 6.629. Sinyal jual terjadi pada tanggal 6 sampai 13 Januari 2020 pada harga 8.229. Selanjutnya, analisis fundamental dan teknikal pada PT HM Sampurna Tbk. Yang pertama adalah analisis fundamental EPS, yaitu laba operasional setelah pajak dibagi jumlah saham yang beredar, maka diperoleh EPS 2017 sebesar 272,3, sedangkan EPS pada 2018 sebesar 291. Selanjutnya, yang kedua adalah PER atau Price to Earning Ratio. Dengan rumus harga pasar saham sekarang dibagi laba per lembar saham, maka diperoleh PER pada tahun 2017 sebesar 17,4 kali dan PER pada 2018 sebesar 12,8 kali. Selanjutnya yang ketiga adalah EPS Growth Rate, yaitu EPS sekarang dibagi EPS sebelumnya dikali 100% dikurangi 100, maka diperoleh EPS GR sebesar min 73% pada 2017 dan 6,9% pada 2018. Selanjutnya, PER Growth Ratio dengan rumus PER dibagi dengan EPS Growth, maka diperoleh PER GR sebesar min 0,2 pada 2017 dan 1,9 pada 2018. Selanjutnya, yang kelima adalah DPS atau Dividend Per Share, yaitu rumusnya dividen tunai yang dibayarkan dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar, maka diperoleh DPS pada tahun 2017 sebesar 269,3 dan pada 2018 sebesar 268,3. Yang keenam adalah dividend yield dengan rumus dividen per saham dibagi dengan harga pasar saham sekarang,
maka diperoleh dividen yield pada tahun 2017 sebesar 5,7% dan 2018 sebesar 7,2%. Yang ketujuh adalah dividen cover, yaitu rumusnya laba per saham dibagi dengan dividen per saham. Pada tahun 2017 diperoleh dividen cover sebesar 1 kali dan 2018 diperoleh sebesar 1,9 kali. Kesimpulan dari analisa fundamental PT HM Sampurna Tbk, terdapat checklist warna hijau dan merah. Lebih banyak menunjukkan checklist yang warna hijau, berarti dapat disimpulkan bahwa PT HM Sampurna Tbk memiliki kinerja yang baik. Selanjutnya, analisis teknikal pada PT HM Sampurna Tbk. Yang pertama adalah analisis teknikal Bollinger Band di lingkaran merah, adalah sinyal beli yang terjadi ketika garis saham memotong ke atas pada garis batas bawah. Sinyal beli terjadi pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan harga 3.549. Selanjutnya, sinyal beli yang kedua pada tanggal 2 November 2018 dengan harga 3.592. Dan sinyal beli yang ketiga yaitu pada tanggal 12 November 2018 dengan harga 3.345. Selanjutnya, lingkaran biru. Lingkaran biru adalah sinyal jual yang terjadi ketika garis saham memotong ke bawah pada garis batas atas. Sinyal jual lingkar biru terjadi pada tanggal 26 Desember 2018 dengan harga 3.884 dan tanggal 7 Januari 2019 pada harga 3.907 dan pada tanggal 4 Maret 2019 dengan harga 3.886. Selanjutnya, analisa teknikal yang kedua adalah MA envelope atau moving average envelope. Lingkaran merah adalah sinyal beli yang terjadi ketika garis saham memotong ke atas pada garis batas bawah. Sinyal beli terjadi pada tanggal 25 September 2019 dengan harga 2.317 dan pada tanggal 7 Oktober 2019 dengan harga 2.133. Selanjutnya adalah lingkaran biru. Lingkaran biru adalah sinyal jual yang terjadi ketika garis saham memotong ke bawah pada garis batas atas. Sinyal jual terjadi pada tanggal 15 April 2020 dengan harga 1.619 dan tanggal 19 Mei 2020 pada harga 1.812. Yang ketiga pada tanggal 2 Juni 2020 dengan harga 1.903. Analisa teknikal yang ketiga adalah MACD, yaitu terdapat warna kuning, yaitu sinyal beli yang terjadi ketika garis biru memotong ke atas garis merah pada batas bawah. Sinyal beli lingkaran kuning terjadi pada tanggal 8 Mei 2019 dengan harga 2.943 dan tanggal 29 Mei 2019 dengan harga 3.033. Dan yang ketiga adalah pada tanggal 4 Juli 2019 dengan harga 3.431. Sedangkan lingkaran yang berwarna ungu adalah sinyal jual yang terjadi ketika garis biru memotong ke bawah garis merah pada batas atas. Yang sinyal ungu terjadi pada tanggal 2 Agustus 2018 dengan harga 3.576 dan tanggal 6 Agustus 2018 dengan harga 3.488. Analisis teknikal yang keempat adalah RSI. Terdapat lingkaran berwarna merah, yaitu sinyal beli yang terjadi ketika garis RSI memotong ke atas pada garis batas bawah sebesar 30%. Sinyal beli terjadi pada tanggal 3 Juli 2019 dengan harga 2.138 dan tanggal 29 Juli 2019 dengan harga 2.312 dan tanggal 9 September 2019 dengan harga 2.423. Selanjutnya adalah lingkaran biru
adalah sinyal jual yang terjadi ketika garis RSI memotong ke bawah pada garis batas atas sebesar 70%. Sinyal jual garis biru terjadi pada tanggal 15 Januari 2020 dengan harga 1.222 dan tanggal 14 April 2020 dengan harga 1.112, sedangkan pada tanggal 2 Juni 2020 dengan harga 1.444. Demikian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.